Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah, senang sekali saya Mira Azhara kembali menjumpai Anda dalam Ulama Menyapa. Pandemi yang tak kunjung berhenti memberikan dampak bertubi dari kesehatan hingga ekonomi. Tak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan harus berjuang demi sesuap nasi. Bagaimanakah peran Basnas membantu masyarakat terdampak wabah COVID-19? Sudah hadir bersama saya Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Assalamualaikum Kiai Daroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ulama Alhamdulillah. Menyapa. Alhamdulillah. Dan juga Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Jateng, Dr. Andes Haji Imam Maskur MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Mbak Mira. Selamat berpuasa juga untuk Pak Imam dan juga untuk Kiai Daroji. Terima kasih Pak Imam sudah hadir di Ulama Menyapa untuk pertama kali ya Pak Imam. Baik. Baik, saya ke Kiai Daroji dulu. Kiai, kalau melihat ini perkembangan pandemi di Indonesia saat ini belum ada tanda-tanda berakhir. Namun dampaknya sudah bisa dirasakan masyarakat hampir di seluruh dunia begitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ini di Jawa Tengah khususnya Basnas hadir untuk memberikan bantuan pada masyarakat. Sebelum saya beralih ke Basnas, ini bagaimana peran MUI dulu untuk mengantisipasi hal ini dan dampaknya pada masyarakat? Okay. Baiklah, MUI itu punya otoritas mengeluarkan fatwa, mengeluarkan tausiah. Nah, kaitannya dengan COVID-19 ini, yang kita memang harus mematuhi petunjuk yang tepat dari pemerintah itu, yaitu mengenai protokol kesehatan. Nah, Anda di situ. Pertama, MUI sudah mengeluarkan tausiah. Tausiah ini mengikuti fatwa yang dari pusat. Pusat ada fatwa 14, lah kita men-breakdown-nya menjadi fatwa kita, tausiah kita. Tausiah kita itu kaitannya dengan bagaimana sholat Jum'ah dalam kondisi COVID. Waktu itu, awal COVID, kita belum seperti sekarang aturan macam-macam, sehingga kita misalkan silakan di sholat Jumat kalau bisa jaga jarak, silakan ada semprotan desinfektan, silakan orangnya mengikuti protokol kesehatan waktu itu. Nah, setelah nyata perkembangan COVID ini ternyata begitu masif, dan banyak mengatakan kita penularannya itu, maka yang kedua kita tidak lagi fatwa silahkan Jumatan itu, tapi tolong tidak Jumatan tapi sholat zuhur di rumah. Nah, jadi ini yang perlu dipahami, itu dapat dari MUI. Jadi kita mengeluarkan fatwa itu. Kemudian kita mengeluarkan lagi yaitu fatwa, ternyata ada mereka yang meninggal karena COVID, kemudian ditolak jenazahnya, pemakamannya. Itu MUI mengatakan tidak boleh itu menolak. Karena itu fardu kifayah, harus ada yang menguburkan. Kalau tidak, semua dosa kita. Nah, oleh itu ada fatwa tidak boleh atau haram menolak jenazah karena COVID. Itu MUI. Kemudian kita lagi bahwa ternyata banyak juga yang membutuhkan bantuan ekonomi, dan kita punya potensi, pemerintah sudah menyiapkan macam-macam bantuan. Nah, kita menyiapkan yang potensi kita adanya sedekah, ada zakat, ada fitrah. Nah, kita keluarkan fatwa bahwa boleh mensegerakan, namanya takjil. Biasanya orang baru fitrah itu menjelang Idul Fitri, jadi besok Idul Fitri, hari ini fitrahnya atau nanti malam gitu. Sekarang begitu masuk bulan Ramadan, silakan bayar fitrahmu. Nah, kemudian juga yang zakat, biasanya juga di Ramadan ini mereka mengeluarkan zakat malnya. Kekayaannya dihitung, kemudian diambil 2,5%, dikeluarkan zakat untuk ini. Nah, MUI mengatakan, karena sekarang dibutuhkan, silakan sebelum Ramadan pun dikeluarkan takjil. Zakat mal itu biasanya 1 tahun ngitungnya. Nah, sekarang belum 1 tahun, silakan dikeluarkan karena uangmu dibutuhkan. Nah, ini itu fatwa yang MUI. Dan terakhir nanti karena kita Idul Fitri, masih akan ada himbauan atau larangan untuk tidak kumpul-kumpul. Jadi tidak ada sholat id di masjid, tidak sholat id di lapangan, kecuali yang nekat ya. Jadi itu gitu. Nah, kita orang tanya, waduh lah biasanya saya sholat ya. Rasanya kalau kita ini bersalam-salaman, ini tidak. Kita itu kalau pakai Zoom atau pakai apa, kita mau halal bihalal, wah tadi kok belum sholat id. Nah, ini
gini dirasakan MUI. Sehingga MUI mengeluarkan tausiah, silakan sholat id di rumah masing-masing. Nah, kita mengeluarkan tuntunan, begini sholat id, begini khutbahnya, ini contoh khutbahnya. Nah, itu kita berikan juga. Itulah peran MUI. Katanya COVID ini, alhamdulillah ini kemudian ditindaklanjuti oleh Basnas kaitannya dengan masalahnya, kaitannya dengan kesulitan ekonomi mereka yang terdampak itu. Saya kira MUI seperti itu Mbak, alhamdulillah, dan kita selalu mendorong pada pemerintah baik pusat maupun daerah agar selalu memberikan himbauan, memberikan ajakan pada masyarakat ini sesuai yang ada, dan syukur ini dikaitkan. Jadi kalau ini misalnya ini perintah presiden atau itu kita katakan ini juga perintah para ulama, itu kita sampaikan sehingga rakyat ini merasa oh ini tidak hanya dari sisi umarok tetapi juga ulama ternyata mendukung kita agar penyebaran COVID ini bisa kita putus mata rantainya gitu. Ya, kalau kita melihat rentetan apa yang sudah dilakukan oleh MUI sangat banyak dan sangat panjang ya Kiai, dari mulai sholat Jumat, himbauan untuk tidak sholat Jumat, tapi nyatanya di lapangan masih saja ada yang melakukan sholat Jumat. Nah, untuk penolakan jenazah juga masih saja ada penolakan, tapi ini sudah diserahkan ke aparat hukum, jadi sudah tidak ada lagi, kita doakan bersama semoga tidak ada lagi penolakan jenazah. Kemudian yang terakhir ini Kiai, untuk sholat id, nanti kita juga lihat bagaimana masyarakat Jawa Tengah untuk merespon hal ini. Kalau menurut pantauan dari MUI sendiri, seberapa cukup patuh masyarakat Jawa Tengah ini terhadap fatwa yang sudah diberikan MUI? Memang kekuatan fatwa itu tidak punya kekuatan polisional, tidak bisa memberi sanksi, masukkan ke penjara, tidak ada. Nah, oleh karena itu memang tergantung kepada pemahaman masing-masing bagaimana mengikuti itu. Tapi alhamdulillah menurut penelitian ternyata di atas 50%, jauh lebih tinggi itu mereka yang mengikuti fatwa MUI, tausiah MUI mereka ikuti. Berarti kalaupun ada itu hanya sebagian kecil ya? Iya, itu memang kecil, sehingga mereka tuh menurut paham dia, paham mereka. Ini tidak boleh, Jumatan 3 kali meninggalkan itu sudah munafik itu, sudah tidak ada keimanannya lagi, salah mengartikan dia. Tapi kan sudah masuk ke dalam benaknya bahwa 3 boleh salat Jumat 3 kali, mereka Jumatan. Kemudian mengatakan bahwa kami merasa diri kami daerah aman, kami zona hijau ini. Tidak masuk ke benak mereka bahwa ada orang yang namanya GTO. OTG, orang tanpa gangguan. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Kelihatannya sehat, betul-betul sehat karena apa? Dia kuat daya tahannya. Tetapi sebetulnya nempel pada dia. Sebagai carrier. Nah, dia carrier. Ini yang tidak difahami. Dia merasa kami di daerah hijau. Tidak. Jadi perputaran orang ini begitu luar biasa. Ya ini kadang-kadang termasuk memang barangkali ada yang terpencil-cil gitu barangkali ya. Tidak pernah bergaul dengan orang luar barangkali. Mereka selama ini aman barangkali itu. Tapi ini bukan pedoman. Jadi kita harus lihat ternyata perkembangan kurva kenaikan mereka yang terkena ini, terinfeksi. Nah, ini kan terkannya memang masih ada. Sehingga orang memperhitungkan yang kita baca hari ini, memperhitungkan itu kira-kira sampai Juli. Jadi masih akan, kecuali kalau kita ketat betul. Jadi kita ketat, tapi kalau ketat kan kasihan juga, orang masih mau belanja kemana gitu ya. Dari gampangnya ekonomi begitu, orang masih belanja kemana, orang butuh itu gimana, itulah. Maka masih ada sedikit, yaitu kemurahan atau itu di bidang ekonomi, yang itu nanti insya Allah akan kita bahaslah nanti. Baik, nanti kita akan bahas bersama Pak Imam nanti bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ulama Menyapa, kami akan segera kembali untuk Anda.